Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan membahas seorang tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin. Ya, seorang ahli tafsir mimpi yang sangat terkenal. Lalu bagaimanakah kisah lengkapnya tentang Muhammad bin Sirin? Kita dengarkan dulu intronya. Nah, Muhammad bin Sirin lahir di Basra, Irak, sekitar tahun 33 Hijriah atau 653 Masehi. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan tepatnya. Nah, ia tumbuh di kota yang menjadi pusat intelektual dan perdagangan, namun juga penuh dengan godaan duniawi. Muhammad bin Sirin adalah anak dari Sirin, seorang mantan budak yang dibebaskan oleh sahabat Anas bin Malik. Meski berasal dari latar belakang sederhana, Muhammad bin Sirin menunjukkan bakat luar biasa sejak kecil, terutama dalam memahami agama dan ilmu pengetahuan. Basra pada abad ke-7 adalah tempat bertemunya berbagai budaya dan pemikiran, tetapi juga rentan terhadap fitnah dan penyimpangan. Nah, di tengah lingkungan ini, Muhammad bin Sirin dibimbing oleh ulama besar seperti Hasan al-Basri dan Anas bin Malik. Ia juga belajar dari sahabat yang lain seperti Abu Hurairah yang mengajarkannya hadis-hadis Nabi. Nah, kedekatannya dengan para sahabat ini membentuk karakternya sebagai ulama yang tidak hanya berilmu, tetapi juga penuh ketakwaan. Muhammad bin Sirin paling dikenal sebagai ahli tafsir mimpi. Ya, tidak hanya tafsir, tapi juga tafsir mimpi. Nah, sebuah keahlian yang membuat namanya abadi hingga kini. Nah, pada masa itu, mimpi dianggap memiliki makna spiritual yang penting. Dan Muhammad bin Sirin memiliki kemampuan luar biasa untuk menafsirkannya berdasarkan Al-Quran, hadis, dan intuisi keagamaannya. Ia pernah menafsirkan mimpi seorang pria yang melihat dirinya terbang dan berkata, ia menunjukkan engkau akan melakukan perjalanan jauh untuk mencari ilmu atau kebaikan. Nah, tafsirnya seringkali tidak hanya mengungkapkan makna mimpi, tetapi juga memberikan nasihat spiritual. Namun, keahlian Muhammad bin Sirin tidak terbatas pada tafsir mimpi. Ia adalah perawi hadis terpercaya dan ahli fikih yang disegani. Ia sangat teliti dalam meriwayatkan hadis, hanya menerima riwayat dari sumber yang ia kenal, baik dari orang dan yakini kejujurannya. Ketelitian ini membuatnya menjadi rujukan utama di Basra, dan banyak ulama setelahnya mengutip riwayat Muhammad bin Sirin. Salah satu aspek yang membuat Muhammad bin Sirin begitu istimewa adalah kezuhudannya, yaitu sikap menjalani kemewahan dunia demi fokus pada akhirat. Nah, meski ia memiliki kesempatan untuk hidup kaya, karena ia juga seorang pedagang yang sukses, ia memilih hidup sederhana. Ia pernah berkata, dunia ini seperti bayangan. Jika engkau mengejarnya, ia lari. Jika engkau membiarkannya, ia mengikutimu. Nah, kata-kata ini mencerminkan pandangannya bahwa dunia hanyalah alat, bukan tujuan. Nah, sebuah kisah menarik tentang zuhudnya adalah ketika ia ditawari hadiah besar oleh seorang penguasa. Muhammad bin Sirin menolaknya dengan sopan, sambil berkata, aku takut hadiah ini akan mengikat hatiku kepada dunia. Nah, penolakan ini bukan karena ia meremehkan pemberian, tetapi karena ia ingin menjaga keikhlasan dan kebebasannya, kemerdekaannya sebagai ulama. Sikap ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga hati dari godaan material. Ya. Muhammad bin Sirin juga dikenal karena keberaniannya dalam menghadapi fitnah politik pada masanya. Jadi seperti Sa'id bin al-Musayyib juga sama seperti itu. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, Basra sering menjadi pusat konflik antara berbagai faksi. Muhammad bin Sirin memilih untuk tidak berpihak pada kelompok manapun, tetapi fokus pada kebenaran. Ia pernah dipenjara karena menolak mengikuti perintah penguasa yang bertentangan dengan prinsip Islam. Ya. Meski dia penjara, ia tetap tenang, menghabiskan waktunya dengan berzikir dan mengajar tahanan lain tentang agama. Nah, keteguhannya ini menunjukkan bahwa ilmu dan iman adalah benteng terkuat dalam menghadapi ujian. Sebagai guru, Muhammad bin Sirin mendidik banyak murid yang kemudian menjadi ulama besar.
ia menekankan pentingnya akhlak dan menuntut ilmu. Salah satu nasihatnya yang terkenal adalah, jika engkau belajar ilmu, pastikan ilmu itu membuatmu lebih rendah hati, bukan sombong. Ia juga mengajarkan murid-muridnya untuk selalu memeriksa niat mereka, karena ilmu tanpa keikhlasan tidak akan membawa berkah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, Muhammad bin Sirin adalah pribadi yang penuh kasih sayang dan perhatian. Ia sering membantu fakir miskin dan memberikan nasihat kepada masyarakat Basrah. Salah satu kisah yang mencerminkan karakternya adalah ketika ia menasihati seorang pemuda yang terlalu terpaku pada dunia. Ia berkata, "Wahai anak muda, kejarlah akhirat, maka dunia akan mengikutimu." Nah, nasihat ini sederhana tetapi penuh makna, mengingatkan kita untuk mengutamakan tujuan akhirat. Muhammad bin Sirin dikenal karena kecintaannya pada ibadah. Ia sering menghabiskan masa hidupnya dengan sholat tahajud dan membaca Al-Quran. Ia pernah berkata, ketenangan sejati hanya ditemukan dalam mengingat Allah. Nah, kebiasaan merenungi ayat-ayat Allah membuatnya memiliki wawasan spiritual yang mendalam, yang tercermin dalam tafsir mimpi dan nasihat-nasihatnya. Nah, Muhammad bin Sirin hidup hingga usia sekitar 77 tahun dan wafat di Basra tahun 110 Hijriah atau 729 Masehi. Tak lama setelah Hasan al-Basri meninggal dunia. Nah, kematiannya diratapi oleh penduduk Basra karena mereka kehilangan seorang ulama yang menjadi pelita di tengah kegelapan. Sekian dari ceritanya, semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah Muhammad bin Sirin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.